Kembali di Kompas Bisnis Saudara. Genap 1 bulan setelah diluncurkan, BPI Danantara mengumumkan sederet nama yang duduk di kursi eksekutif organisasi. Pemilihan pengurus Danantara diklaim berdasarkan profesionalitas dan bebas titipan. Lebih lengkap, sudah bergabung Direktur Next Indonesia Center sekaligus pengamat BUMN Heri Gunawan. Selamat pagi Pak Heri, apa kabar? Baik, selamat pagi Mbak Sri. Pak, ini kan struktur kepengurusan Danantara sudah diumumkan. Nama-nama yang masuk ini diklaim bukan titipan dan dipilih berdasarkan profesionalitas. Tanggapan Anda seperti apa? Ya, mungkin bukan titipan Pak Prabowo, mungkin bukan titipan Pak SBY, mungkin bukan titipan Pak Jokowi. Hmm. Tapi yang mungkin yang ingin diperkenalkan oleh Pak Rosan itu adalah bahwa ini adalah orang-orang kami, jadi gitu ya. Mungkin Oh. yang nitip tetangga, begitu ya. Hmm. Karena Hmm. gini loh Mbak, saya coba cari sekitar 20 nama itu mereka bukan bukan sama sekali tidak berelasi. Ada yang berelasi di antara mereka dan itu semua punya potensi terjadinya konflik of interest. Hmm. Nah, ini yang akan berpotensi menimbulkan risiko tinggi. Hmm. Misalnya gini, Mbak, contoh yang berelasi ya. Hmm. Kita lihat salah satu managing director di holding investasi misalnya Pak Jamal Atamimi Hmm. misalnya. Hmm. Pak Jamal Atamimi ini kan komisaris Toba. Satu ya. Hmm. Dua, dia itu adalah partner di Links Asia. Hmm. Links Asia itu adalah perusahaan yang mengelola investasi. Hmm. Nah, yang berbasis di Singapura. Nah, di Links Asia ini kan ada yang namanya apa namanya Rizal Risat. Rizal Risat ini anaknya Pak Ibrahim Risat Hmm. yang salah satu Gang of Four di Indonesia dulu. Nah, itu satu hal. Yang lainnya apakah juga tidak berelasi? Dari kadang-kadang kan relasi itu bisa dilihat dari pekerjaan, bisa dilihat juga dari latar belakang pendidikan. Hmm. Mereka berasal dari satu kampus yang sama. Hmm. Contohnya adalah alumni Wharton School yang diambil apa Pennsylvania University itu ada 4 orang, Mbak. Hmm. 2 orang Indonesia yang sekarang ada di INA dan akan bergabung di Danantara, Hmm. dan 2 lagi itu yang kita kenal dengan Chapman Taylor. Hmm. Dia itu adalah eksekutif di Capital Group, Hmm. gitu ya. Kemudian juga ada Ling Sengwi, itu di Dragonfly. Hmm. Jadi mereka ini bukan tidak berelasi gitu. Jadi Hmm. terlalu naif kalau misalnya bahwa Pak Rosan bilang ini adalah sebuah kertas putih yang murni karena profesional. Hmm. Enggak juga. Hmm. Nah, kenapa saya bilang juga tadi itu relasi itu bisa berpotensi menimbulkan konflik kepentingan atau benturan Konflik of kepentingan. interest. Hmm. Pertama kita lihat, kita urut satu-satu deh. Dari penasehatnya nih, Ray Dalio. Hmm. Itu dia di Bridgewater Associate. Satu ya. Kedua, Chapman Taylor, Capital Group. Link Siwi, kemudian Dragonfly. Kemudian Jamal Atamimin tadi saya sebut itu adalah Links Asia. Hmm. Ini semua adalah penasihat investasi, Mbak. Nah, dan antara itu kira-kira nanti akan mengelola setidak-tidaknya setiap tahun akan dapat suntikan dana Hmm. dari dividen BUMN. Kalau rata-rata kita rata-rata dalam 5 tahun terakhir, rata-rata per tahun itu sekitar 50 triliun. Hmm. Ini yang seharusnya masuk ke APBN, kemudian akan dikelola Danantara. Nah, bayangkan mereka ini tadi yang 4 orang ini adalah memberikan nasihat investasi kepada para investornya. Hmm. Nah, dan antara nanti salah satunya akan menerbitkan instrumen investasi misalnya dalam bentuk surat utang. Hmm. Pertanyaannya, apakah tidak mungkin terjadi konflik of interest Hmm. atau insider trading? Hmm. Dia bertugas memberikan nasihat kepada investornya supaya nanam di tempat-tempat instrumen-instrumen Ya. yang menguntungkan. Nah, dia ada jadi penasehat dan pengelola Danantara. Hmm. Nah, itu bisa dibayangin. Hmm. Agak sulit, terlalu naif untuk kita mengatakan bahwa oh tidak mungkin ada konflik of interest. Enggak. Hmm. Ini persoalannya uang besar yang ada di sini. Nah, Ya, menarik. Menarik Pak, hati-hati. ini ada potensi konflik of interest dari Ya, jajaran struktur organisasi begitu ya di Danantara. Dan dikhawatirkan mungkin ini dalam pemilihan instrumennya ada cawe-cawenya begitu ya Pak. Nah, betul. kalau kita lihat juga ini kan kita sempat berdialog juga berdiskusi Pak Heri. Kalau Ya, di super holding ini yang jadi masalah itu 2. Kesalahan memilih instrumen investasi ya, atau potensi korupsi. Nah, kalau ya. dilihat dari susunan atau jajaran struktur yang sudah diumumkan secara resmi kemarin, bagaimana Anda melihat kapabilitas jajaran tersebut?
Kalau yang pertama tadi kesalahan memilih investasi, mungkin relatif itu kita bisa bilang bahwa ini bisa jadi tidak ada. Kenapa? Mereka itu secara hard skill, mereka tuh orang-orang yang punya keahlian tinggi Hmm. di dalam investasi. Tapi yang perlu diragukan adalah potensi korupsi. Korupsi itu misalnya tadi ada insider trading di dalamnya itu. Ada konflik of interest di dalamnya itu. Mereka pinter, karena saking pinternya mereka bisa mengolah itu loh. Maksud saya gini, bahwa ya dan antara akan menerbitkan ini berapa suku bunga yang akan ditawarkan atau imbal hasil yang ditawarkan ketika Danantara misalkan menerbitkan apa namanya surat utang. Loh, yang memberikan nasihat Hmm. apa namanya dan yang akan melaksanakan di Danantara adalah orang-orang yang memberikan nasihat investasi kepada investor lain Hmm. yang calon pembeli. Bayangin tuh. Jadi dia ada di dua sisi. Satu dia sebagai di issuer dia ada, kemudian di satu dia ada di investor. Kaki sebelahnya di issuer yang menerbitkan surat utang, kaki kirinya ada di ini yang apa namanya di investor yang akan membeli. Ini kan Hmm. sama aja bohong ini. Nah, arti ini akan beresiko. Jadi menurut saya ini resiko tertinggi itu tadi yang kedua adalah potensi korupsi yang Hmm. terjadi karena misalnya insider trading, Hmm. kemudian konflik of interest. Lo bayangkan Pak Jamal Mimi itu kan udah jelas-jelasan. Hmm. Dia itu komisaris Toba dan dia orang Links Asia. Oke. Nah, Pak Pandu sebagai CEO holdingnya, holding investasi, mantan Wadirut. Dan itu perusahaan yang didirikan oleh pamannya, Pak Luhut. Jadi Hmm. apakah dia kalau terlalu naif kalau dia bilang, wah saya dengan Pak Baik. Jamal atau Mimi gak akan punya konflik of interest. Hmm. Udahlah, jangan terlalu inilah, jangan terlalu Baik. melihat orang itu terlalu polos gitu. Gitu. Hmm. Itu Ya. nah, itu yang saya Hmm. khawatir kayak gitu, Mbak. Ya, penegasan saja Pak Heri. Artinya memang kalau dilihat dari kapabilitasnya ya mereka capable. Tapi yang Ya, jadi catatan adalah bagaimana kemudian relasi eksekutif di jajaran struktur dan antara yang ini mana berpotensi adanya konflik of interest dan dikhawatirkan tadi masalah utamanya adalah korupsi begitu ya Pak ya, Heri. betul. Hmm. Ya, selama ini kan selalu persoalan kita tuh di situ. Lemah betul kita di dalam apa namanya pengawasan. Karena memang pengawasnya itu di beberapa kasus ya, tidak semuanya BUMN, tapi di beberapa kasus itu kan tidak bekerja. Misalkan di salah satu yang sekarang lagi rame adalah salah satu entitas anaknya BUMN misalnya. Hmm. Mbak bisa bayangin, Mbak. Komisarisnya, pengawasnya nih, satu jaksa agung muda mantan Hmm. ya, kedua jenderal polisi, Hmm. ketiga BPKP, keempat regulator, kelima apa namanya perwakilan dari holding. Jadi kurang apa, Mbak? Itu semuanya orang apa mantan hakim, Hmm. semua orang hebat dengan jabatan mentereng itu ada di situ. Hmm. Tapi kok bisa korupsi berlangsung bertahun-tahun itu sampai tidak terlihat. Hmm. Padahal di dalam pengawas itu ada yang namanya komite audit, Nah. ada yang namanya komite Hmm. pemantau risiko. Ya, kayak gini-gini kan itu kan melekat komite-komite itu. Jadi mereka setiap tahun memeriksa, melakukan audit, kemudian memeriksa, mengevaluasi. Nah ini masa nggak kelihatan senilai triliunan itu ada tuh di salah satu perusahaan yang ya plat-platnya rada-rada merah gitu. Nah Jadi itu. jadi catatannya untuk pengawasan harusnya seperti apa sih Pak yang betul begitu? Loh, pengawas sekarang gini, sebelum kita membicarakan pengawasan, menurut Hmm. saya langkah pertama itu sekarang memulai dari pemimpinnya tunjukkan bahwa mereka itu punya niat baik dalam mengelola Danantara. Hmm. Misalnya, yang pertama mereka harus lakukan adalah deklarasi mereka mundur dari jabatan Betul. sebelumnya, termasuk Pak Rosan mundur dari menteri. Kemudian siapa lagi? Ada Pak apa? Budi Oskar ya. Pak Doni Oskaria mundur sebagai Wakil Menteri BUMN sekaligus Wakil Komisaris Utama Pertamina. Hmm. Kemudian yang tadi saya sebut, ya misalnya kayak tadi apa pembinanya, berani nggak Chevron Taylor itu bilang saya mundur dari Capital Group untuk menghindari konflik of interest. Nah kemudian begitu juga dengan Jamal Tamimi, saya mundur dari Toba dan Links Asia. Saya akan bantu dan antara sebesar-besarnya begitu demi memanfaatkan apa akan lebih bermanfaat bagi bangsa Indonesia. Misalnya kayak gitu. Baik. Pertama dari situ baru setelah itu mereka mulai kemudian itu termasuk soal pengawasan, Hmm. menetap pedagang saham. Ya jangan lagi sudahlah politisi dikasih jatah di BUMN gitu. Janganlah Hmm. darinya kayak gitu-gitu menjadi transaksi politik
udah capek kita ngelihatnya Mbak ya kayak gitu-gitu dan itu masih berlangsung sampai hari ini persoalannya Baik. gitu. Itu kira-kira seperti itulah. Dan antara ini besar itu adalah kendaraan mewah yang tangguh, powerful untuk Baik. memberikan kesejahteraan bagi negara. Jangan diperlakukan seperti odong-odong gitu. Baik, kami tangkap maksudnya Pak Heri ini jajaran yang ada di Danantara sekarang, apalagi yang double role begitu, Ya, seharusnya mundur karena ini desakan juga sudah banyak begitu ya, meski sampai sekarang juga belum adanya ya. pernyataan akan mundur begitu. Nah kemarin yang menarik juga nih Pak Heri, setelah pengumuman struktur pengurus dan peralihan saham BUMN ke Danantara, IHSG ini terkoreksi dan ditutup melemah. Bagaimana sih Ya. sebetulnya korelasi struktur pengurus Danantara, market, dan kepercayaan investor? Itu kan bersamaan dengan kemarin proses imbreng 4 BUMN, 4 bank BUMN itu kan terjadi. 4 bank BUMN, Telkom itu proses imbrengnya juga jadi, udah selesai. Jadi pengalihan saham mereka sudah ke Danantara, artinya mereka sudah masuk ke dalam Danantara. Kemudian bersamaan dengan itu Danantara mengumumkan apa namanya line up ininya pengurusnya. Hmm, Nah kemudian itu terlihat bahwa pasar itu nggak nafsu ngelihatnya. hmm, Ini kan jelas, benar nggak nafsu kelihatan sekali bursa sejak dibuka pagi itu kan terus merah hmm, sampai kemudian penutupan gitu ya. Jadi bursa aja sudah merespon dengan jujur bahwa, aduh ini nggak menarik nih imbrengnya memberi apa imbrengnya menimbulkan risiko karena kan 4 bank BU tadi kan awalnya dua yang mungkin hmm, orang pikirkan. hmm, Sekarang ternyata imbrengnya sudah terjadi pada 4 bank BUMN, BRI, hmm, Bank Mandiri, apa BTN dan BNI. hmm, Karena kenapa? Orang kan selalu mengkhawatirkan kalau di bank ini nanti ada efek sistemik. Nah, kalau hmm. ada risiko. Kenapa? Karena ekuitas atau ya apa namanya hak pemegang saham di dalam aset perbankan bank BUMN itu hanya 10 sampai 15%, Mbak. Hmm. Sisanya itu adalah liabilitas. Terutama dari liabilitas itu adalah hak dari para dari nasabah gitu. Kita ambil apa contoh aja kayak misalkan termasuk di dalamnya itu kan kayak Bank BRI, Bank BNI atau segala macam. Misalnya gini ya, di Bank BRI aja itu kan asetnya 2.000 triliun. Hmm, 1.400 triliun diantaranya adalah simpanan nasabah. hmm, Jadi itu asetnya gitu. Jadi 1.400 triliun asetnya itu adalah simpanan nasabah. hmm. Nah, ini kan artinya apa? Kalau ada masalah pada BRI, yang pertama terkena itu adalah nasabah. Sabah. Hmm, Kemudian juga ada apa namanya dampak sistemiknya ya, kan ada transaksi antar bank yang dilakukan oleh Bank BRI, kemudian juga ada kewajiban-kewajiban dari surat berharga yang lain yang mungkin belum tentu bisa dipenuhi kalau bank-bank ini dalam tanda kutip dipermainkan oleh pengurus dan baik, antara. Tapi tolong jangan sampai lah. Ya, baik. ini bahaya apa risiko terlalu tinggi gitu ya. Baik Pak, jadi catatan juga tadi insight-insight dan masukan dan juga Ya, rekomendasi dari Pak Heri soal kepengurusan di Danantara khususnya jajaran eksekutif. Kalau bisa ini yang masih double role mundur dari jabatannya ini ya, untuk kemudian betul. meyakinkan sebelum nantinya kita bahas soal pengawasan dan bagaimana jalannya Danantara ke depan. Terima kasih Bapak Heri Gunawan, pengamat BUMN telah bergabung bersama kami di Kompas Bisnis. Sehat selalu Pak.